mudah memahami kuliahnya. Jadi selamat siang. Siang ini kita akan belajar mengenai uji hati. Meskipun untuk penyebutan uji fungsi hati ini tidak terlalu tepat ya, karena fungsi hati itu kalau yang benar-benar menunjukkan fungsinya itu mungkin hanya bilirubin, kemudian juga fungsi-fungsi sintesis ya, sintesis protein. Nah, tapi yang perlu kalian tahu bahwa di dalam liver itu ada penanda-penanda yang bisa diminta untuk membantu mendiagnosis adanya gangguan di liver. Nah, kapan sih uji fungsi hati itu direkomendasikan? Kalau para klinisi itu biasanya yang pertama jelas ya, kalau ada pasien dengan jaundice, kemudian mengalami urin yang gelap ya, memiliki urin yang gelap, kemudian dia merasa mual, muntah, dan kelelahan. Kemudian bisa juga untuk memonitor progresivitas dari suatu penyakit liver. Selain itu, klinisi juga kadang membutuhkan fungsi hati untuk mengetahui apakah terapi itu memiliki manfaat yang berarti, atau bisa juga kapan klinisi harus memulai suatu terapi ya, sehingga diperlukan ini fungsi hati. Kemudian juga untuk menilai respon ya, tadi yang saya sebutkan respon dari terapi yang telah diberikan. Kita ingat kembali untuk fungsi dari liver itu sendiri ya. Fungsi dari liver itu detoksifikasi, ini jelas ya, detoksifikasi obat, alkohol ya. Ini dalam kalau yang obat ini biasanya dalam dosis yang disarankan. Nah, kalau alkohol abuse ini jelas ya, sebenarnya sedikit saja sudah cukup merusak liver ya. Biasanya enzim livernya langsung meningkat. Kemudian fatty acid, kemudian hormon-hormon steroid, adanya amonia, perubahan amonia menjadi urea ya. Ini juga dilakukan oleh liver. Kemudian adanya toksin atau alergen. Nah, itu juga fungsinya pada metabolisme tubuh untuk mengubah T4 menjadi T3 ya. Ini hubungannya nanti dengan tiroid. Kemudian detoksifikasi lemak. Untuk sistem imun, si liver ini dia memiliki membantu sistem imun ya, karena bisa melawan virus juga patogen-patogen ya. Kemudian sintesis protein itu jelas ya, ada protrombin, kemudian ada lipoprotein, globulin, albumin, juga serulosmin ya. Kemudian liver ini juga memproduksi kolesterol dan menyimpan mikronutrien-mikronutrien. Dan liver juga membantu dalam keseimbangan gula darah karena dia fungsinya menyimpan glikogen. Liver itu juga memproduksi bile ya, empedu yang diperlukan untuk digesti, pencernaan, dan juga sebagai antimikroba. Ya. Dan kita ingat kembali kalau liver itu merupakan organ internal yang paling besar dan memiliki fungsi yang lebih dari organ-organ yang lain. Bahkan liver ini bisa membantu, masih bisa membantu hidup seseorang meskipun fungsinya sudah berkurang sangat banyak ya. Jadi meskipun hanya 10-20 tapi masih bisa membantu menopang kehidupan seseorang. Kemudian untuk tes fungsi liver ini kita lihat
dari sistem, ya, dibagi menurut sistemnya itu ada 3 ya. Yang pertama sistem metabolik kimia. Di dalam sistem metabolik kimiawi ini yang berperan adalah enzim-enzim yang ada di liver ya. Kemudian ditambah dengan albumin dan total protein. Nah, di sistem metabolik kimia ini beberapa parameter itu mengindikasikan adanya penyakit hepatoseluler ya. Jadi adanya peningkatan AST, ALT dan LDH ini mengindikasikan adanya kerusakan di hepatoseluler. Kemudian sistem yang kedua itu adalah sistem hepatobiliar ya. Sistem hepatobiliar ini juga nantinya akan mengindikasikan adanya gangguan di traktus biliar ya, di saluran biliarnya. Yang termasuk di sistem hepatobiliar itu ada bilirubin, kemudian 5 nukleotidase, gamma glutamil transferase atau GGT ya. Dia ada di hepatic surface, kemudian ada alkaline fosfatase atau ALP yang ada di permukaan kulit. Ya. Kemudian ada lagi sistem retikuloendotelial, di mana sistem retikuloendotelial ini menghasilkan globulin dan biliverdin ya. Nanti kalau dari metabolisme bilirubin itu nanti kalau kita lihat bahwa biliverdin ini merupakan produk antara dari hem ke bilirubin. Berikutnya adalah klasifikasi berdasarkan lab finding-nya, berdasarkan fungsi dari livernya ya. Jadi pertama itu yang menunjukkan fungsi ekskretori dari hepar itu ada bilirubin ya. Jadi baik dari sampel serum maupun urin yang menunjukkan fungsi ekskretori atau fungsi ekskresi adalah bilirubin, baik itu bilirubin total, direct maupun indirect ya. Untuk kalau di urin yang menunjukkan itu adalah bilirubinnya juga urobilinogen ya. Urobilinogen ini yang mewarnai urin ya. Kemudian ada panel enzim di liver yang biasanya digunakan sebagai penanda adanya perlukaan pada liver atau mungkin kolestasis ya. Jadi ini enzim-enzim ini dia berperan biasanya kalau ada perlukaan AST, ALT, ALP, GGT dan 5 nukleotidase ini bisa meningkat ya. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah fungsi sintetis ya. Fungsi sintetis yang biasanya digunakan sebagai penanda adanya penyakit kronis di liver ya. Ada total protein, kemudian albumin globulin, rasio albumin globulin dan prothrombin time ya, PT ya. PT ini kalau kalian belajar hemostasis, ini PT yang sama dengan hemostasis ya. Kemudian beberapa spesies ya, ada seruloplasmin, ferritin, alfa 1 antitripsin, alfa fetoprotein, beta 2 mikroglobulin. Ya, ini yang banyak diperiksa yang membantu pemeriksaan untuk penyakit-penyakit kayak apa defisiensi besi ya mungkin ferritin ini bisa. Kemudian alfa fetoprotein ini biasanya membantu untuk pemanasannya. Nah, yang berikutnya ini sesuai dengan temuan klinisnya ya. Jadi sama sebenarnya seperti tadi menunjukkan adanya liver disfungsi itu bisa bilirubin, kemudian total protein, albumin dan globulin dan juga prothrombin time. Kalau yang hepatocellular injury atau perlukaan di hepatosit, ALT dan ALP. Untuk penanda kolestasis banyak digunakan ALP, GGT dan 5 nukleotidase. Nah, meskipun ini kita memisahkan berdasarkan beberapa kriteria, namun sebenarnya ini nggak bisa sendiri-sendiri ya. Jadi akan ada kombinasi-kombinasi pemeriksaan yang harus dilakukan untuk memastikan menunjang
diagnosis yang sudah dihipotesiskan, ya. Sudah di apa? Biasanya kan kalian bikin DD. Nah, yang sudah ada DD itu maka biasanya disingkirkan dengan pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium. Nah, untuk pemeriksaan rutin yang sering dilakukan di lab atau sering diminta di laboratorium itu ada bilirubin serum, ya, bilirubin total dan direct. Kemudian enzim-enzimnya ada AST, ALT, GGT, ALP. Kemudian ada total protein, albumin, rasio albumin globulin. Ini biasanya dengan L4 protein. Kemudian ada prothrombin time. Kemudian, nah kita masuk ke metabolisme bilirubin. Ini yang biasanya cukup apa ya? Kalau bisa memahami metabolisme bilirubin, maka untuk memahami suatu penyebab dari jaundice itu akan cukup mudah, ya. Tentu dengan menyingkirkan penyebab-penyebab yang lain, ya. Nah, normalnya metabolisme bilirubin ini bilirubin merupakan produk pemecahan dari heme, ya. Dari heme ini kalian bisa lihat di mana heme dipecah menjadi dan bilirubin. Nah, bilirubin ini heme sebelum diubah menjadi bilirubin dia ada produk antara yaitu biliverdin, yaitu ada enzim yang mengubah menjadi bilirubin, ya. Kemudian bilirubin yang dilepaskan ke dalam plasma itu dia adalah yang berikatan dengan albumin dan disebut dengan unconjugated bilirubin, ya. Jadi di sini dia berikatan dengan albumin untuk dilepaskan ke plasma. Nah, pemecahan heme menjadi bilirubin tadi dia terjadinya ada di ini, ya, di spleen, ya. Jadi di dalam sel-sel retikuloendotelial, ya, di sistem retikuloendotelial. Kemudian pada saat bilirubin albumin akan masuk ke dalam air, albumin akan dilepaskan dulu. Jadi albumin ini dia sebagai apa ya? Menemani si bilirubin dalam plasma. Kemudian pada saat akan masuk ke liver, albumin dilepaskan. Ya. Bilirubin yang masuk ke dalam liver ini dia akan dikonjugasi dengan UDP-GT, ya, atau uridin, ya, uridin difosfat glukuronil transferase, ya. Jadi dia di dalam liver itu dikonjugasikan oleh enzim UDP-GT tadi, ya. Kemudian setelah itu bilirubin akan diekskresikan ke ductus biliar, ke dalam sistem pencernaan melalui ductus biliar, di mana si bilirubin ini nanti akan oleh bakteri-bakteri yang ada di pencernaan di dalam usus itu akan menjadi urobilinogen, ya. Kemudian urobilinogen yang ada di dalam pencernaan sebagian akan disekresikan ke dalam feses, mewarnai feses, ya, menjadi sterkobilin. Kemudian sebagian lagi urobilinogen ini akan diserap kembali, masuk lagi ke dalam liver, kemudian diekskresikan oleh ginjal menjadi urobilin, ya. Jadi si urobilinogen tadi diekskresikan sebagai urobilin, ya. Jadi yang sebagian direabsorpsi tadi direabsorpsinya melalui sirkulasi enterohepatik, ya. Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya dulu. Oke, semoga cukup jelas, ya, penjelasannya. Kemudian sifat-sifat dari masing-masing itu yang perlu diingat adalah unconjugated atau indirect bilirubin sifatnya adalah nonpolar. Dia juga tidak larut.
dapat ditemukan di dalam plasma dalam bentuk berikatan dengan albumin. Nah, karena dia sifatnya water insoluble atau tidak dapat larut air, sehingga dia tidak muncul di dalam urin. Ya. Normalnya tidak ada di dalam urin. Kemudian kalau sifat dari direct bilirubin, itu dia polar dan larut air, dapat ditemukan di plasma dan tidak terikat protein, ya. Kemudian diekskresikan ke dalam bile duct tadi, ya. Kemudian ini sifat dari bilinogen dan stercobilinogen. Ya, jadi sifatnya urobilin itu mewarnai urin dan stercobilin mewarnai feses. Kalau stercobilinnya tidak ada karena adanya sumbatan, maka fesesnya menjadi pucat. Nah, untuk tes dari bilirubin ini sendiri, itu sampelnya adalah serum atau plasma. Nah, kalau pasien biasanya diminta untuk berpuasa, ya, karena kalau ada lipid, ada lemak di dalam yang mengganggu di sampelnya, itu bisa mempengaruhi konsentrasi dari bilirubin, sehingga biasanya kita minta untuk puasa dulu. Nah, kalau sampelnya hemolisis, ini juga biasanya kita minta untuk diulang pengambilan sampelnya. Jangan sampai hemolisis, karena bisa menurunkan menurunkan konsentrasi dari bilirubin, ya, karena dia reaksinya jadi terganggu di serum dengan reagennya. Nah, untuk metodenya direaksikan dengan reagen diazo, diukur dengan spektrofotometri dengan absorpsi panjang gelombangnya 560 nanometer. Untuk rentang normalnya ini kalian bisa lihat nanti dari masing-masing alat, ya. Nah, ini untuk acuan saja, jadi bilirubin total itu biasanya 0,2 sampai 0,8, bahkan tidak sampai 1, ya. Kemudian conjugated bilirubin ini 0,0 sampai 0,2, unconjugated 0,2 sampai 0,6 mg per desiliter. Kemudian pemeriksaan bilirubin di dalam urin juga bisa dilakukan. Untuk yang di dalam urin atau feses, biasanya yang dicek itu urobilinogennya dengan namanya metode Ehrlich, ya. Ehrlich yang diukur dengan spektrometer. Untuk nilai rentangnya ada di sini, ya. Maaf. Oke, ada di sini. Ini juga silakan nanti untuk rentang normal selalu dilihat dari masing-masing hasil laboratorium. Baik, kita masuk ke jaundice, ya. Macam-macam jaundice yang mungkin jadi pada pasien dengan keluhan mual muntah tadi, ya, atau mungkin ada abdominal discomfort. Nah, itu mungkin dia akan lama-lama menyadari kok matanya kuning, biasanya kan dari mukosanya dulu, ya. Nah, itu. Jadi macam-macam jaundice ini penyebabnya bisa prehepatik, hepatik, dan post-hepatik, ya. Yang prehepatik itu dimulai dari ini, lisisnya eritrosit, ya. Jadi di dalam yang retikuloendotelial ini ada gangguan. Ini yang prehepatik, ya. Jadi sampai ke kompleks bilirubin albumin, sampai ke unconjugated bilirubin, ya. Itu menunjukkan adanya gangguan prehepatik. Kemudian kalau yang hepatik biasanya penyebabnya adalah infeksi, ya. Sudah jelas, ya, kalau yang hepatik di dalam hepar, ya. Kalau yang prehepatik tadi karena adanya proses-proses hemolitik, ya. Kemudian kalau yang poshepatik biasanya penyebabnya adalah adanya obstruksi. Obstruksi di mana? Obstruksinya ada di sini, ya. Jadi setelah liver, jadi pada saat mengekskresikan bilirubin yang
gasi. Nah, ini mungkin ada gangguan di poshepatiknya, di ductus biliernya. Itu ya. Nah, itu nanti akan mempengaruhi ini ya, yang satu kotak biru ini. Kita bahas satu persatu untuk yang prehepatik ya, yang biasanya penyebabnya hemolitik. Jadi ada dua macam penyebab yang prehepatik, itu bisa faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik ya. Yang faktor intrinsik ini penyebabnya adalah adanya abnormalitas pada sel darah merah, pada eritrosit. Contohnya adanya hemoglobinopati ya. Contohnya talasemia ya, yang kalian mungkin sering dengar. Kemudian juga adanya sferositosis, ini biasanya nanti dibuktikan juga kan morfologi darah tepi ya. Jadi ini genetik. Kemudian juga G6PD defisiensi ini juga bisa menyebabkan abnormalitas pada sel darah merah. Ya. Kemudian kalau faktor intrinsiknya, ini tentunya ya faktor eksternal yang terjadi pada sel darah merah, misalnya karena adanya transfusi darah yang inkompatibel. Nah, ini bisa menyebabkan reaksi transfusi ya, itu bisa sampai kuning pasiennya. Kemudian adanya hemolytic disease of the newborn, kemudian penyakit-penyakit autoimun ya, anemia hemolitik, autoimun, kemudian bisa juga pada malaria. Nah, di prehepatik ini kerusakannya ada di sini ya. Ada di mulai dari adanya kerusakan eritrosit ya, kemudian juga adanya di reticuloendotelial system ya. Kemudian apa sih efeknya ya? Efeknya pada parameter-parameter yang ada di fungsi hati ini ya. Jadi total bilirubinnya dia meningkat. Nah, peningkatannya itu utamanya adalah unconjugated bilirubin. Jelas ya, karena dia terjadinya di sini. Ada sampai bilirubin albumin kompleks. Ini kan bilirubin indirect. Nah, kemudian yang conjugatednya sendiri, dia masih normal. Kemudian kalau pemeriksaan urinnya, bile pigmentnya masih tidak ya, masih seperti keadaan normal karena memang tidak terukur ya di dalam urin. Kemudian urobilinogennya juga masih present. Kemudian untuk feses ini juga sterkobilinya pada saat diperiksa masih ada. Yang selanjutnya adalah jaundice dengan penyebab hepatik. Paling banyak ya hepatitis viral ya. Kemudian hepatitis toksik bisa karena juga karena drug induced ya bisa. Kemudian juga karena kolestasis intrahepatik. Kelainannya terjadi di dalam hepar, sudah jelas. Untuk parameter-parameternya yang meningkat itu adalah total bilirubin, baik yang direct maupun indirect. Kemudian di dalam urin bisa ditemukan bilirubin. Ya. Urobilinogennya ada, bisa berkurang. Yang feses juga begitu ya, bisa ada, bisa berkurang karena adanya ini tadi kolestasis ya. Kemudian kalau yang post hepatik ini sudah jelas karena ada obstruksi. Adanya obstruksi ini bisa menyebabkan adanya batu ya, gallstones, kemudian ada karsinoma caput pankreas ya, kemudian adanya perbesaran glandula hepatik pada sistem biliar ya. Jadi ada di sini ini, ada di kelompok yang bawah ini yang post hepatik. Parameternya apa saja yang terganggu? Nah, di sini serumnya, bilirubinnya meningkat, unconjugatednya mungkin pada awalnya normal, namun kalau dia kronis, unconjugatednya bisa ikut meningkat. Ya. Kemudian conjugatednya juga meningkat. Kemudian pada saat periksa urin, ada bilirubinuria. Ya. Bilirubinuria ini yang menyebabkan warnanya menjadi
gelap ya karena bilirubinnya sangat tinggi. Kemudian urobilinogennya absen dan pada feses bisa terjadi sterkobilinya juga absen sehingga stulnya fesesnya berwarna pucat. Oke, ini beberapa kelainan yang menyebabkan peningkatan pada unconjugated bilirubin ataupun pada conjugated bilirubin. Ya, pertama untuk unconjugated bilirubin pada penyakit kongenital yaitu Gilbert syndrome dan Crigler-Najjar syndrome ini terjadi apa ya? Mutasi, bukan sih, defisiensi ya, defisiensi dari si UDP GT tadi. Jadi lebih spesifiknya UGT1 A1 ya untuk Gilbert dan Crigler-Najjar syndrome ini. Padahal kan si UDP tadi dia kan diperlukan untuk mengkonjugasi bilirubin. Tapi pada sindrom Gilbert dan Crigler-Najjar ini si UDGT-nya ini dia defisiensi sehingga dia nggak bisa mengubah si bilirubin yang unconjugated menjadi conjugated ya. Jadi dia tetap dalam bentuk unconjugated. Makanya dia jadi meningkat. Ya. Kemudian kalau kelainan yang lain lagi adalah adanya overproduksi ya. Penyebabnya bisa karena hemolisis, kemudian hematoma, ya, ineffective erythropoiesis, ya, jadi banyak eritrosit yang sebenarnya masih belum harusnya hancur, tapi dia sudah hancur, ya. Ini karena adanya kelainan-kelainan, kemudian juga karena adanya transfusi yang berulang, ini bisa menyebabkan bilirubinnya menjadi bilirubin unconjugatednya meningkat, ya. Kemudian untuk peningkatan konjugat bilirubin, biasanya kalau yang penyakit kongenital itu ada Dubin-Johnson syndrome dan Rotor syndrome. Pada Johnson syndrome ini biasanya disebut juga dengan black liver. Kenapa? Karena ada hiperpigmentasi di liver. Jadi kalau dari gejala mungkin akan sulit dibedakan ya antara yang Dubin-Johnson dengan Rotor. Sulit juga karena dari parameter karena banyak conjugated bilirubinnya meningkat. Tapi kalau diperiksa dengan histologi ya, jadi harus diambil jaringannya, kemudian lihat ternyata ada pigmentasi, hiperpigmentasi, maka itu mengarahnya ke Dubin-Johnson syndrome. Sedangkan kalau yang Rotor syndrome, jadi ini dua-duanya genetik ya. Rotor syndrome ini ada autosom resesif ya, karena adanya mutasi protein pada kromosom yang dia seharusnya bisa mengekskresikan si konjugat bilirubin ini ke bile duct ya, ke ductus biliar. Tapi karena adanya mutasi protein yang seharusnya bisa mengirim si conjugated bilirubin ke dalam saluran biliar. Nah, ini conjugated bilirubinnya menjadi meningkat ya. Jadi dia nggak bisa ditransport ke saluran biliar. Kemudian penyebab lainnya hepatic disease, bisa sirosis, hepatitis, kemudian drug abuse ya, kemudian adanya racun-racun ya, juga kegagalan liver. Untuk yang ekstrahepatik, ini adanya batu, struktur, terus infeksi, juga keganasan bisa menyebabkan bilirubinnya meningkat. Oke, itu tadi kita bicara bilirubin di dalam serum ya. Sekarang kita berak ke bilirubinuria, di mana terdapat bilirubin di dalam urin, yang artinya ada peningkatan conjugated bilirubin yang memang dia water soluble. Bisa dideteksi dengan urin dipstick ya, urinalisis, dan bisa digunakan sebagai diagnosis awal dari hepatitis virus sebelum jaundice develop ya.
Kemudian kalau di dalam urin bilirubinnya tidak ditemukan, tapi di dalam darah masih ada, bisa jadi itu adalah fase penyembuhan dari hepatitis virus. Nah, kemudian pada proses hemolitik ini kalau ada bilirubin di dalam urin menunjukkan adanya kerusakan liver sekunder karena penyebab dari proses hemolitik itu. Dan bilirubinuria ini sebagai penanda. Jadi artinya bilirubin dalam urin itu berarti yang tinggi adalah conjugated bilirubinnya. Ya, sudah saya beri warna merah. Conjugated bilirubin yang ada di dalam urin, ya, dan bisa menjadi penanda awal untuk penyakit-penyakit biliar dan hepatitis. Baik, tadi kan sudah bilirubin serum, bilirubin urin. Kita sekarang masuk ke enzim-enzim yang ada di hepar, ya. Enzim-enzim yang ada di hepar ini dilepaskan dari hepatosit sebagai penanda adanya perlukaan di membran sel, ya. Dan kalau kalian perhatikan lokasi-lokasinya, enzim-enzimnya ada transaminase, ALT dan AST. Lokasinya ALT ada di sitoplasma, sedangkan AST atau SGOT ada di dalam sitoplasma dan mitokondria. Untuk yang alkalin fosfatase, ya, atau ALP, dan GGT ada di kanalikuli, sedangkan LDH ini ada di mitokondria. Nah, ini silakan nanti diingat-ingat, ya, lokasi dari masing-masing. Ya, ALP GGT di kanalikuli. Kalau ingat kanalikuli, berarti kalau ada gangguan di biliar yang bisa membantu adalah GGT dan ALP. Itu ya, paham ya. Jadi ini sudah saya buatkan gambarnya, ya. Di saluran biliar itu APGGT, ya, tanya. Kemudian kalau di dalam sitoplasma hepatosit itu ada ALT, kemudian yang AST ada di sitoplasma dan mitokondria. Kita masuk ke transaminase atau aminotransferase, banyak ya sebutannya, jadi bisa transaminase atau aminotransferase. Yang utama adalah AST, ya. Yang utama adalah AST dan ALT. Yang paling menunjukkan fungsi liver adalah yang ALT atau SGPT, ya. ALT yang SGPT, ya. Kemudian keduanya berfungsi untuk mendeteksi adanya kerusakan hepatoseluler, ya. Dan AST ini biasanya ditemukan ada di jantung, kemudian di otot skelet dan liver. Kalau pada orang yang tidak dengan gangguan liver atau tidak minum obat, ya, itu ALT akan lebih tinggi daripada AST, ya. Kemudian ALT ini lokasinya ada di sitoplasma dan biasanya dia langsung dilepaskan pada saat ada perlukaan yang minor, termasuk kalau kita minum obat tadi, ya, itu juga bisa. Kemudian half life dari ALT itu lebih panjang daripada AST, sehingga rasionya ALT itu lebih tinggi daripada AST. Dan keduanya membutuhkan kofaktor untuk bisa aktif, yaitu vitamin B6. Ini adalah interpretasi, ya, kalau dulu rasio deritis, ya, sekarang juga masih ada, masih banyak dipakai juga. Normalnya rasionya kurang dari 1, ya, AST per ALT kurang dari 1. Kalau ada perlukaan akut, ya, meskipun ini tidak selalu terjadi karena pada tiap individu itu bisa berbeda-beda, ya, polanya. Namun yang bisa kita pastikan
rasionya lebih dari satu atau 1,5, itu ini ya, biasanya kalau sudah sirosis, rasionya akan lebih dari 1. Ya. Kemudian perhatikan juga kalau sudah sirosis, biasanya nilai AST dan ALT-nya dia malah kembali ke normal. Ya. Kalau yang kronis, dia AST ALT-nya bisa sampai ratusan, bahkan mungkin ya bisa sampai ribuan, ya tergantung dari gejala klinis yang dialami oleh pasien tersebut. Ya. Kemudian ini perbedaan ya antara AST dan ALT. Lokasinya sudah berbeda ya, yang ALT di sitosol, di sitoplasma, yang AST ini ada di jantung, ada di otot skelet, dan ada di sitoplasma dan mitokondria. Nah, untuk normal reference range hampir sama ya, dan angka ini mirip sebenarnya antara satu lab dengan yang lain, antara alat yang satu dengan yang lain itu mirip. Kemudian untuk penanda peningkatannya ini kalau sampai 1.000 ya, 1.000 ini biasanya karena adanya hepatitis ya, hepatitis virus yang parah, ada ALT, sama penyebabnya dua-duanya. Kemudian kalau yang mild to moderate increase ini bisa ALT itu karena adanya alkoholik hepatitis ya. Kemudian bisa juga karena adanya obstruksi pada traktus biliar ya kalau yang ALT. Yang AST ini bisa jadi menunjukkan adanya ya, metastasis yang ada di hepar ya, karena dia ada di liver, jantung dan otot skelet. Nah, di alkoholik hepatitis, AST, ALT itu juga rasionya lebih dari 2. Ya. Di sini kalian bisa lihat ya, alkoholik liver disease, dia juga rasionya lebih dari 2, bahkan lebih tinggi daripada sirosis ya. Penyebabnya karena adanya alkohol itu kan dia merusak sel-sel di hepar ya, sel-sel hepatosa terluka, kemudian dia juga menyebabkan kerusakan mitokondria. Nah, dari situ makanya AST yang ada di mitokondria itu akan dilepaskan, sehingga dia akan lebih tinggi daripada ALT. Baik, untuk enzim yang berikutnya itu adalah alkalin fosfatase. Ya. Ini dia sebenarnya ada di beberapa jaringan, ya, tidak hanya di liver. Yang paling sering itu adalah ada di dalam tulang, ya, ada di dalam tulang. Kemudian ditemukan juga di ginjal, di usus atau pencernaan, dan di dalam plasenta. Dan ini sebenarnya ada isoenzim tertentu yang ada di dalam masing-masing jaringan tersebut. Ya. Nah, total ALP di dalam serum itu biasanya tidak terikat ya, tidak terikat apapun. Ya. Kemudian kalau di dalam liver dia half life-nya 3 hari. Dan, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, lokasinya ada di kanalikuli dan merupakan penanda disfungsi dari saluran biliar ya. Dan biasanya ALP ini hati-hati kalau pada anak-anak karena dia nilainya akan tinggi kalau pada anak-anak. Juga pada wanita hamil. Karena apa? Karena pada anak-anak itu kan masih masa pertumbuhannya. Jadi fosfatasenya dia akan tinggi di dalam tulangnya. Ya, jadi kalau anak-anak dengan liver disease, ya, ALP-nya tinggi, harus hati-hati, harus dilihat apa? Harus dilihat pemeriksaan GGT-nya. Ya, GGT-nya harus ikut dilihat.
Nah, ini untuk pemeriksaan ALP ya, interpretasinya itu di sini ditunjukkannya dengan rasio ya, meskipun rasio ini jarang digunakan ya. Nah, kalau ada peningkatan ALP, bisa jadi dia karena kolestasis, terus adanya obstruksi, ini yang saya katakan tadi harus disertai dengan pemeriksaan GGT ya, supaya terlihat bisa membedakan ini benar kerusakannya dari liver atau dari tulangnya ya, karena dia menunjukkan ini juga Stenosis deformans, rickets, kemudian ada osteomalacia. Ya. Jadi liver disease screening itu ALP, peningkatan ALP biasanya disertai dengan adanya peningkatan GGT. Itu ya. Karena GGT hanya meningkat pada kolestasis, namun tidak pada penyakit tulang. Oke, kita masuk ke pemeriksaan GGT. Biasanya GGT dan ALP itu satu paket ya pemeriksaannya. Jadi karena si GGT ini enzimnya ada di ginjal, di liver, pankreas, intestin, dan prostat, tapi tidak ada di tulang. Ya, sehingga untuk membedakan ALP-nya meningkat karena penyakit tulang atau karena liver, itu biasanya harus disertai dengan pemeriksaan GGT. Kadang-kadang untuk mengetahui adanya penyakit biliar, itu terkadang klinisi hanya minta GGT saja pemeriksaannya, gitu ya. Nah, untuk GGT ini dia merupakan tes yang sensitif pada kolestasis yang disebabkan oleh alcohol abuse ya, alcohol abuse atau drug ingestion. Alcohol abuse yang apa namanya, kronis ya, yang sudah lama mengkonsumsi alkohol, ini GGT-nya bisa meningkat. Tentunya nanti dibantu juga dengan pemeriksaan alkohol ya. Kalau di Indonesia kita kan uh, tidak common ya mengkonsumsi alkohol, jadi ini biasanya cukup bisa terlihat katanya. Nah, beda dengan di luar negeri, ini GGT ini pasti meningkat ya. Dan kebanyakan hepatitisnya penyebabnya alkohol, bukan viral kalau di negara-negara yang sudah maju. Kemudian ini tadi kondisi-kondisi yang menyebabkan keduanya meningkat ya, keduanya meningkat ini bisa hepatic biliar disease ya. Kemudian kalau yang satu ALP-nya meningkat, GGT-nya normal, ini bisa dipastikan dia penyakit tulang. Kalau sebaliknya ALP normal, GGT-nya meningkat, merupakan kondisi adanya penggunaan alkohol. Ya, sampai sini bisa dipahami ya? Semoga bisa ya. Oke, kita lanjut ke enzim yang berikutnya yaitu laktat dehidrogenase. Nah, LDH ini dia tidak spesifik menunjukkan adanya inflamasi di liver, tapi memang LDH ini dihasilkan oleh liver, meskipun tidak tidak spesifik ya, tidak spesifik menunjukkan adanya kerusakan di liver. Nah, sebenarnya si enzim ini distribusinya ada di seluruh tubuh, hampir di seluruh tubuh ya. Jadi ada kerusakan sel-sel di dalam tubuh ya, dia bisa menjadi penanda penanda kerusakan seluler ya, penanda yang tidak spesifik. Nah, untuk itu harus tetap dicari sumber dari inflamasinya ya. Jadi kalau LDH-nya sudah meningkat, harus dicari nih sumber inflamasinya ada di mana. Nanti klinisi biasanya akan anamnesis lebih dalam lagi ya. Kemudian juga
uh, parameter-parameter lab lain yang mungkin bisa menyebabkan inflamasi ya. Inflamasi itu bisa karena livernya, bisa karena ginjal, bisa karena jantung ya, bisa macam-macam, bisa karena keganasan ya. Kemudian untuk spesimen LDH ini sama ya, serum atau plasma, dan bisa juga LDH ini diambil spesimen dari CSF ya, untuk menunjukkan adanya infeksi atau inflamasi. Nah, untuk interpretasinya ini silakan nanti dibaca sendiri ya. Kalau untuk yang LDH, dia sebenarnya penandanya tidak cukup spesifik untuk di liver, namun pada level-level yang tinggi bisa jadi dia menandakan adanya keganasan atau metastasis dari suatu keganasan ya. Selanjutnya ada 5 nukleotidase. Ini protein yang diproduksi oleh liver. Lokasinya ada di liver dan kanalikuli. Dan ini sebenarnya cukup jarang ya ada di laboratorium, tapi kalian perlu tahu karena merupakan marker juga ya, marker dari adanya tumor sekunder ya, atau mungkin tumor primer yang ada di hepat. Kemudian dia ditemukan meningkat pada kolestasis, gagal jantung, kemudian ada hepatitis, sirosis, dan juga keganasan di liver. Ya, kita masuk ke fungsi sintesis ya. Fungsi sintesis dari liver. Yang pertama yang diukur adalah total protein. Nah, total protein ini menggambarkan albumin dan globulin, mana yang kapasitasnya yang lebih besar adalah yang albumin. Jadi 60% albumin ya. Kalau kita total protein, 60%-nya adalah albumin. Jadi harus hati-hati kalau ada hipoalbuminemia, ada inflamasi, ada autoimun. Bisa jadi total proteinnya dia normal range, tapi ternyata globulinnya meningkat, albuminnya turun. Itu bisa terjadi ya. Karena kan kalau ada sistem gangguan globulin ini akan dihasilkan lebih banyak ya. Dan albuminnya dia malah turun karena ada inflamasi. Nah, itu bisa menyebabkan proteinnya hasilnya juga menjadi normal. Jadi hati-hati kenapa tetap harus diperlukan pemeriksaan albumin ya untuk mengetahui rasio dari albumin dan globulin itu sendiri. Ini contoh dari total protein albumin dan globulin ya. Di sini ada penyakit ya yang hubungannya dengan liver ya. Ada sirosis ya, albuminnya menurun, globulinnya meningkat, total proteinnya normal atau bisa turun gitu ya. Bisa normal, ya, turun. Kemudian penyakit-penyakit yang menyebabkan ini ada sirosis, kemudian hepatitis, kemudian juga obstruktif jaundice ya. Selanjutnya adalah pemeriksaan albumin dan globulin. Ini albumin merupakan penanda yang sensitif ya pada penyakit kronis di liver. Diukurnya dengan bromocresol green dye, metodenya, prinsipnya dengan bromocresol green dye. Sedangkan kalau globulin ini dia biasanya dihitung dari total protein dikurangi albumin. Nah, ini yang saya katakan tadi pada penyakit liver yang kronis, levelnya albumin bisa rendah, levelnya globulin tinggi. Nah, ini yang menyebabkan total protein malah bisa normal, ya. Jadi harus hati-hati, harus dilihat pada saat cek total protein, cek juga albumin. Ya. Kemudian untuk melihat
perubahan juga, bisa juga kalian minta protein elektrolisis ya untuk melihat rasio dari albumin dan globulin. Meskipun albumin dan globulin ini bukan suatu parameter diagnosis, tapi mungkin bisa membantu ya apakah rasionya lebih tinggi yang albumin atau globulin. Kemudian malnutrisi ini juga menyebabkan albumin level menjadi berkurang dan globulin ya tidak terlalu membantu dalam deteksi liver, tapi bisa cukup membantu biasanya dalam ini ya protein elektroforesis. Nah, selanjutnya adalah prothrombin time. Mungkin kalian juga belajar ya di hemostasis. Nah, prothrombin time ini juga menunjukkan fungsi sintesis dari liver ya, karena dia adalah protein yang dibuat oleh liver yang membantu darah clot untuk pembekuan darah ya. Kemudian PT ini juga biasanya ditampilkan dalam bentuk INR atau International Normalized Ratio yang merupakan perhitungan dari hasil PT ya. Nah, ini kalau klinisi-klinisi spesialis jantung pembuluh darah ini biasanya memerlukan INR untuk lihat untuk memonitor penggunaan dari antikoagulan warfarin heparin itu ya. Jadi biasanya dimonitor dengan INR ini, nilai INR. Nah, sampelnya itu biasanya dengan ini ya, tabung tutup biru ya. Ada antikoagulannya adalah sodium sitrat. Ya. Kemudian untuk interpretasinya biasanya dia akan memanjang pada obstruktif jaundice. Ya. Nah, ini rangkuman dari beberapa tes yang saya jelaskan tadi. Silakan nanti bisa dilihat untuk kalian belajar secara singkat. Tes fungsi liver itu ada apa aja sih? Kemudian ada di mana saja ya, peran dari masing-masing fungsi livernya. Ini summary dari tipe-tipe jaundice. Silahkan nanti dilihat ya. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Baik, kalau belum ada, boleh nanti kalau mau bertanya, mengirim ya di alamat email saya ini. Oke, terima kasih semuanya. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa cukup dipahami dengan baik ya. Bisa membantu kalian belajar juga. Utamanya besok ada yang praktikum juga ya. Nah, itu nanti semoga bisa membantu. Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Baik, kalau tidak ada, saya tutup. Matur nuwun, Mas Agung. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.